Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Dulur-dulur Sinaurip dimanapun berada, terima kasih atas supportnya ya, yang selalu tonton channel Sinaurip ya, subscribe, like, dan juga komen serta share ke semua dulur-dulur yang lain. Terima kasih banyak. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan yang sehat, selalu diberikan keselamatan, dilancarkan segala urusan kita, dan diberikan rezeki yang barokah. Amin. Dulur-dulur Sinaurip, pada malam hari ini saya ingin melanjutkan apa yang kemarin saya uraikan ya, tentunya tentang hari lahir atau weton ya, dimana memang hari lahir ini sangat menentukan baik sifat maupun karakter seseorang di dalam menjalani perilaku kehidupan sehari-hari. Ya, tentunya banyak sekali, mulai dari kelemahan secara fisik, ya, kelebihannya, juga tentang hokinya. Kalau bicara tentang weton atau hari lahir, itu tidak bisa lepas dari tentunya pekerjaan atau usaha apa yang cocok sesuai dengan hari kelahirannya. Nah, kalau kemarin kita sudah membuka atau membongkar tentang hari lahir atau weton di hari Senin Kliwon ya. Nah, untuk malam hari ini ada permintaan ya, request dari saudara kita ya, itu ingin dibuka atau dibaca tentang weton hari Selasa Pon. Mudah-mudahan ya, apa yang saya sampaikan tentang weton atau hari kelahiran khususnya malam ini, yaitu Selasa Pon, ini bisa bermanfaat untuk dulur-dulur yang memang hari lahirnya atau wetonnya sama, yaitu Selasa Pon. Dan untuk dulur-dulur yang lain, boleh nanti silahkan request di kolom komentar ya, wetonnya apa yang ingin kita uraikan, yang ingin kita bongkar, silahkan nanti disampaikan di kolom komentar. Kembali ke hari lahir atau weton Selasa Pon ya. Kalau kita bicara tentang karakter pribadi ya, karena sifatnya weton atau hari lahir ini berhubungan erat dengan jasmani ya, dengan raga ya. Tentunya yang lahir Selasa Pon itu orangnya ya, itu cenderung apa ya, boleh dibilang lebih suka foya-foya ya, dalam arti boros, atau yang terpenting itu seneng aja. Pokoknya apa yang dia lihat, dia suka, tidak peduli sudah. Mau punya uang, tidak punya uang, dibeli. Bahkan tidak lagi berpikir tentang manfaatnya. Ya. Jadi punya uang, tidak punya uang, kalau sudah lihat sesuatu, sesuatu barang misalkan, dianya suka, asal beli aja sudah. Jadi kalau misalkan pergi kemana, jalan-jalan ya, karena memang yang ada di dalam pola pikirnya, intinya wis coro Jawane itu pokoknya aku seneng gitu aja, pokoknya aku seneng. Jadi ini kan larinya jadi boros ya, jadi boros. Yang mana orang yang lahir di hari Selasa Pon ini itu mudah sekali bosan. Istilahnya selalu berpindah-pindah tempat untuk menyenangkan pikirannya. Jadi gampang bosenan, gampang seneng terhadap sesuatu hal atau sesuatu barang yang memang hubungannya adalah untuk menyenangkan pribadinya. Nah, lek coro Jawon itu pokoknya seneng, atau yang penting happy aja, yang penting happy. Nah, kalau disimpulkan, orang yang lahir atau yang wetonnya Selasa Pon ini tidak punya manajemen.
Jadi tidak ada kontrol, tidak ada istilahnya mana yang harus didahulukan, itu tidak ada. Jadi tidak bisa nyimpen, oh ini harus tak simpen untuk yang ini karena ini penting, itu tidak ada. Jadi lebih ke apa ya, tidak ada kontrol intinya ya, tidak ada kontrol atau tidak ada manajemen. Yang penting senang gitu aja. Nah, kalau kita bicara itu kan tentang karakter ya, tentang karakternya. Nah, kalau bicara tentang Selasa Pon, ini juga ada yang istimewa dari Selasa Pon ini. Jadi orang yang wetonnya Selasa Pon itu boleh dibilang apapun yang dia lakukan itu disukai atau disenangi oleh banyak orang. Baik tutur katanya maupun sikap dan perilakunya. Jadi apa ya istilahnya itu, orangnya humble dan mudah sekali bergaul ya, mudah sekali bergaul karena memang apapun yang dia ucapkan itu boleh dibilang orang lain itu senang aja. Orang lain itu suka. Entah itu yang dibicarakan itu salah atau benar, tapi intinya orang lain itu mudah sekali untuk tertarik, mudah sekali untuk suka. Jadi apapun yang dia sampaikan kepada orang lain itu pasti mudah sekali untuk diterima. Nah, jadi keistimewaannya ya salah satunya itu tadi, apa yang dia ucapkan, apa yang dia sampaikan, saran apapun yang diberikan kepada baik teman, saudara, tetangga, ya siapapun itu mudah sekali diterima. Nah, disukai banyak orang. Ini Selasa Pon. Nah, kalau kita bicara tentang kelemahan ya, kelemahan secara fisik atau ringkihe rogo ya, atau lemahnya jasmani itu terletak di perut dan juga punggung. Ini boleh dibilang bukan setiap hari ya, tapi sering banget keluhannya itu. Kalau tidak perut ya punggung ini, kalau tidak perut punggung. Jadi gampang apa ya istilahnya, apa ya kalau orang Jawa itu kayak boyo atau apa ya istilahnya, punggung lah intinya ya. Jadi kelemahan secara fisik jasmaninya itu di sana. Jadi kalau ya itu tadi bukan ya bisa dikatakan itu penyakit, tapi lebih tepatnya raganya ini lemah di titik perut dan juga punggung. Itu kelemahannya ada di sana. Kalau kita bicara elemen atau unsur, elemen dari Selasa Pon ini elemennya adalah angin. Nah, kalau elemennya angin, kalau kita bicara tentang apa ya istilahnya, kelebihannya yaitu tadi istilahnya bondo ngomong, kalau kata orang Jawa, bondo ngomong. Itu mudah sekali untuk dipercaya oleh orang lain, untuk dipercaya orang-orang di sekitar ya, yang lagi istilahnya kumpul sama dia yang kelahiran Selasa Pon ini, mudah sekali mempercayai intinya. Ya, bondo ngomong ya kalau dimanfaatkan secara positif tentunya bisa misalkan kalau bekerja, misalkan sebagai marketing misalkan ya, kalau orang Jawa bilang di kampung itu ada istilah makelar atau broker ya, di dalam menjalankan pekerjaan. Misal ada orang jual beli apa gitu ya, Selasa Pon ini punya kelebihan di bidang istilahnya cara berbicara ya, cara berbicara, sehingga apapun yang disampaikan itu mudah sekali orang lain untuk percaya ya. Nah, selanjutnya kalau bicara tentang usaha, Selasa Pon ini cocok usahanya itu di bidang fashion, aksesoris ya. Ya, aksesoris itu banyak sekali, tetapi bukan yang berhubungan dengan besi ya. Jangan salah. Aksesorisnya aksesoris fashion, berarti aksesoris yang berhubungan dengan ya
aksesorisnya baju, mungkin boleh hijab, mungkin boleh ya segala aksesoris yang mungkin bahan-bahannya terbuat dari kain, dari benang ya. Nah, itu cocok banget. Jadi usaha jual baju, jual pakaian, jual tas, jual sepatu ya yang berhubungan dengan fashion yang dipakai ini ya pakaian, baju itu cocok sekali. Jadi kalau kita bilang apakah tidak cocok atau tidak baik untuk melakukan usaha yang lain, misalkan di bidang otomotif atau di bidang makanan, ya kembali lagi, kalau kita bekerja atau berwirausaha atau berbisnis, ketika bisnis itu memang klik dengan kepribadian kita, tentunya akan sangat mudah sekali kita menjalankan. Dalam arti, ya balik lagi ya, semua berproses. Akan tetapi, kalau sesuai dengan hoki ya istilahnya sesuai dengan hoki kita akan menjalaninya itu dengan nyaman, dengan senang, sehingga kecil kemungkinan untuk kita tidak berhasil. Karena memang hokinya sesuai dengan hari lahir, sesuai dengan wetonnya itu tadi. Jadi kalau Selasa Pon, sekali lagi, kalau bicara tentang pekerjaan, bisa di bidang marketing, ya, broker, karena apa, punya kelebihan di dalam menyampaikan sesuatu, mudah dipercaya oleh orang lain. Ya. Nah kalau bicara tentang berwirausaha, ya itu tadi di bidang fashion, jual baju ya, pakaian, tas, sepatu, ya, aksesoris dan lain-lain yang berhubungan dengan fashion intinya. Itu akan cocok sekali. Kalau kita bicara modal, mungkin tidak butuh modal besar, yang penting bisa jalan aja dulu, diawali dari 1 biji, 2 biji, insya Allah akan jalan terus dibandingkan dengan usaha yang lain karena tidak sesuai dengan weton atau hari lahirnya ya. Nah, kalau kita bicara tentang warna, orang yang lahir di hari Selasa Pon ini akan lebih keluar auranya atau karismanya ya, itu ketika ada warna kuning. Jadi Selasa Pon itu tidak bisa dipungkiri seneng aja dengan warna kuning, suka dengan warna kuning. Nah kalau di tempat usaha bisa, intinya harus ada unsur warna kuningnya. Itu akan membawa aura positif, akan membawa dampak yang positif terhadap tempat usahanya. Nah, itu sedikit apa yang bisa saya baca dari weton Selasa Pon ya, tentunya tentang, saya membaca ini tentang kepribadian ya, tentang kepribadian. Sekali lagi tidak ada hubungannya dengan meramal yang bersifat gaib, tidak ada. Karena kalau kita meramal sesuatu yang bersifat gaib atau sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang kita, itu sudah tidak menggunakan lagi unsur manusiawi. Sudah tidak butuh lagi tentang hari lahir, weton, dan lain sebagainya, tapi murni itu masuk menggunakan unsur yang gaib juga, atau kita masuk ke dalam rasa dan kita jalankan untuk yang memang sudah faham ya. Nah, kan sudah saya bacakan itu tadi tentang kelebihan, tentang kelemahannya, tentang harus menjalankan usaha apa ya untuk yang weton Selasa Pon ya. Nah, karena sudah tahu, oh kelemahanku di sini, misalkan itu tadi kan boros, tidak ada kontrol atau tidak ada manajemen ya. Istilahnya punya uang berapapun ya, yang penting pikirannya seneng ya dihabiskan untuk seneng-seneng. Bahkan membeli sesuatu barang yang kadang tidak dipikirkan tentang manfaatnya. Nah, kalau sudah tahu demikian, kalau untuk dulur-dulur yang memang wetonnya Selasa Pon dan memang apa yang saya sampaikan ini tadi kok kok sama ya? Ya, pesan saya adalah harus hati-hati ya, karena ada istilah hidup itu kan berputar ya, istilahnya
kalau kata orang Jawa itu segoro ae sih iso angok ya, atau iso asat, istilahnya ada pasang surut. Jadi harus dikontrol ya, harus dihati-hati. Lebih baik kalau memang tidak manfaat ya jangan dibeli dulu, atau jangan dilakukan dulu, dipikirkan mana yang lebih penting dulu aja. Itu yang bisa saya sampaikan dulur-dulur yang khusus malam hari ini kelahiran Selasa Pon. Nah, untuk dulur-dulur yang lain yang ingin dibaca hari lahirnya atau hari wetonnya, silahkan diisi di kolom komentar ya. Kembali lagi bahwa ini bukan bicara tentang ilmu, ini bukan bicara tentang kesaktian ya. Sekali lagi, ini adalah sebuah wawasan yang berasal dari sebuah pemahaman ya, yang mana memang kita sebagai orang Jawa ya, khususnya kita itu tidak bisa lepas dari yang namanya hari lahir, atau istilahnya menungso itu anak dino. Karena banyak sekali kadang orang-orang yang tidak mau terbuka ya, lebih tepatnya apa ya, saya bilang munafik ya, munafik. Katanya semua hari baik, ya memang betul semua hari baik. Akan tetapi jauh lebih baik kalau kita paham ya, karena kita tidak bisa lepas dari unsur tradisi budaya daripada warisan leluhur ya, yang mana semua itu mengandung makna, mengandung arti. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya tidak pernah memaksakan untuk jenengan-jenengan mempercayai apa yang saya sampaikan, tetapi ini adalah bagian daripada pembelajaran ya. Sama-sama kita belajar tentang kehidupan kita. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk dulur-dulur semua, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.